Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Setelah kita membahas tentang laporan perubahan ekuitas, sekarang sesi ini kita membahas tentang penyusunan atau penyajian neraca atau laporan posisi keuangan. Terdapat 4 topik bahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama, perlu kita kenali fungsi dasar dari laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya, kita mencoba menguraikan keterkaitan antara neraca dan persamaan dasar akuntansi. Topik bahasan yang ketiga, kita bahas tentang akun kontra dalam penyajiannya di neraca, dan topik yang terakhir adalah aplikasi penyusunan neraca. Topik bahasan yang pertama, fungsi laporan posisi keuangan. Fungsi dasar dari neraca adalah menyajikan posisi keuangan, kondisi keuangan entitas pada titik waktu tertentu. Biasanya hitungannya adalah hari, di mana keseimbangan tersebut harus terjaga antara sisi kiri dan sisi kanan yang merepresentasikan berlakunya hukum dana. Laporan posisi keuangan. Di samping informasi tentang kinerja keuangan, biasanya pengguna atau entitas juga membutuhkan informasi posisi keuangan kita sampai mana. Kalau kita misalnya memesan Grab atau Gojek, maka kita biasanya pengen tahu sampai mana kendaraan yang kita pesan itu sudah berada. Maka laporan posisi keuangan merepresentasikan posisi kendaraan tersebut. Sedangkan perkembangannya, arahnya itu adalah disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Ini rasional dan sederhananya bahwa kinerja keuangan pada gilirannya akan tercermin dalam posisi keuangannya. Kenapa? Bahwa laba itu akan tergambar melalui kenaikan aset maupun kenaikan sumber pendanaan yang berasal dari ekuitas. Laporan posisi keuangan atau neraca akan menyajikan informasi keuangan tentang ragam aset di satu sisi yang mencerminkan penggunaan dana, dan ragam liabilitas dan ekuitas di sisi lain yang mencerminkan sumber pemerolehan dana. Topik bahasan yang kedua, kita mencoba menjelaskan keterkaitan antara persamaan dasar akuntansi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan itu bisa disajikan seperti ini. Jadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas bintang. Seperti kita ketahui, ekuitas bintang berasal dari laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Laporan posisi keuangan di banyak buku teks modern disebut terdiri dari elemen-elemen real atau elemen-elemen permanen, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Mungkin kita
rupa. Apa yang dimaksud dengan elemen real atau elemen permanen? Dalam hal ini, elemen real atau permanen jika akun tersebut tidak dilakukan penutupan pada akhir periode, kecuali tentu kalau saldonya 0. Jadi kas itu tidak akan ditutup kecuali memang tidak punya kas perusahaan tersebut. Piutang juga demikian, utang sama saja. Topik bahasan yang ketiga, akun kontra. Di neraca itu ada akun yang merupakan akun real, tetapi sifatnya berlawanan dengan akun yang dijelaskan. Dalam hal ini adalah akun kontra. Maka contohnya adalah akun akumulasi depresiasi. Oke. Dalam kaitannya dengan penyajian di neraca, akun kontra dikelompokkan dalam elemen tertentu, tetapi sifatnya berlawanan, saldonya mengurangi elemen tertentu tersebut. Jadi misalnya, akun akumulasi depresiasi itu diletakkan di elemen aset, di bawah akun misalnya kendaraan, ya. Dan akun akumulasi depresiasi kendaraan itu mengurangi nilai dari akun kendaraan. Hasil penghitungan tadi, hasil pengurangan tersebut itu yang disebut dengan nilai buku, book value, atau disebut juga dengan carrying value. Jadi penyajiannya akun kontra sekali lagi adalah di elemen yang menjelaskan atau yang dijelaskan oleh akun kontra tersebut. Dalam kasus ini adalah elemen aset. Di akuntansi level menengah ke atas nanti akan ada akun kontra liabilitas ataupun akun kontra ekuitas. Jadi sekali lagi bahwa di laporan posisi keuangan akun akumulasi depresiasi dikategorikan sebagai elemen aset tetapi bersaldo normal kredit, artinya mengurangi elemen aset yang dijelaskan. Neraca atau laporan posisi keuangan itu mencerminkan keseimbangan antara dua sisi, yaitu sisi penggunaan dana dan sisi pemerahan dana, yang itu terkait langsung dengan hukum dana. Jadi, neraca bermanfaat untuk mengetahui ragam penggunaan dana dan juga ragam sumber pendanaan, terutama yang sifatnya adalah real. Topik bahasan yang keempat, aplikasi penyusunan laporan posisi keuangan. Ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama, di sisi kiri persamaan menyajikan akun-akun aset. Di sisi kanan persamaan menyajikan akun-akun pemerolehan dana, dalam hal ini adalah liabilitas dan ekuitas. Dan prinsip yang ketiga, sisi kiri dan sisi kanan harus seimbang. Nah, format terkait dengan laporan posisi keuangan ini bisa beragam. Format laporan posisi keuangan dapat bervariasi. Kalau IFRS menyarankan, merekomendasikan atas bawah. Atas adalah aset, sumber penggunaan dana, bawah adalah sumber pemerolehan dana. Sementara kalau berpijak pada persamaan akuntansi, maka harusnya sisi kiri dan sisi
kanan sebagaimana banyak ditelaah digunakan di buku-buku teks di Amerika. Jadi format penyusunan laporan keuangan, laporan posisi keuangan adalah rancang bangun, bagian dari rancang bangun. Namun demikian rancang bangun tersebut tidak boleh melanggar dari prinsip matematika. Dalam hal ini, format penyusunan laporan boleh beragam sepanjang mengikuti ketentuan dan praktik umum yang berlaku. Mengikuti ketentuan dan praktik yang ada, akun kontra akumulasi depresiasi disajikan di sisi aset. Dalam hal ini sebagai pengurang akun-akun aset tetap. Berikut ini contoh penyusunan laporan posisi keuangan. Aset lancar bersaldo normal 100 juta, aset tidak lancar bersaldo normal 250 juta, liabilitas lancar bersaldo normal 20 juta, liabilitas jangka panjang bersaldo normal 70 juta, dan ekuitas bersaldo normal 260 juta. Mungkin diantara kita ada yang bertanya, kok ada aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang? Maka pada dasarnya di akuntansi, prinsip dasar yang digunakan adalah dikelompokkan aset yang dapat dikonversi, dipertimbangkan dapat dikonversi menjadi kas selama satu periode akuntansi dikategorikan sebagai aset lancar. Sementara aset yang tidak mudah dipersepsikan, tidak mudah dikonversi ke kas atau by design memang tidak dimaksudkan untuk dikonversi ke dalam kas, maka dan mempunyai umur ekonomis, umur pemanfaatan lebih dari satu periode disebut dengan aset tidak lancar. Demikian juga untuk liabilitas. Kalau laporan posisi keuangan adalah seperti ini penyajiannya. Demikian topik bahasan kita yang kita sarikan dari buku TPA Plus. Akuntansi itu ternyata logis dan mudah. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.